Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap kami hingga di malam hari ini. Malam hari ini sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-30 yang menyatakan, namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sebuah permasalahan, dalam sebuah kasus, tentu akan sangat mudah bagi kita memihak pada satu kubu tertentu. Pada suatu masalah tertentu, ketika kita mengenal salah seseorang dari orang yang berseteru ini, tentu akan sangat mudah bagi kita menentukan pilihan. Dan hal yang sulit ketika ada dalam sebuah perseteruan atau permasalahan adalah berdiri secara netral, menjadi mediator ketika ada sebuah permasalahan. Ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Karena untuk bersikap netral, kita perlu mengetahui penyebab akar persoalan dari dua belah pihak. Dari sisi A, dari sisi B, atau bahkan kalau ada 3 kubu dari sisi C. Dan jika kita belum mengetahui cerita dari ketiganya, maka kita tidak bisa mengambil satu keputusan atau kepada siapa kita hendak membela dalam pertikaian terjadi ini. Nah, Ibu Bapak jemaat yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah jadilah mediator yang netral. Hal yang sulit yang tadi saya gambarkan itu harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Karena kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi mediator yang netral. Yang tidak berpihak pada kubu tertentu. Tanpa mengetahui dengan jelas duduk masalah persoalan yang terjadi dalam sebuah pertikaian tersebut. Hal ini kita pelajari dari kepala pasukan yang ada dalam bacaan kita pada malam hari ini. Bahwa ketika orang-orang Yahudi marah kepada Paulus, ia tidak kemudian membela orang-orang Yahudi atau serta-merta begitu saja membela Paulus. Ia meneliti kasus tersebut dengan baik. Bahkan dia mengumpulkan orang-orang untuk mengetahui di mana permasalahan yang sebenarnya terjadi. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, dari hal ini kita belajar bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi mediator yang netral. Bukan orang-orang yang justru menyulutkan api peperangan dalam persekutuan. Bukan menjadi orang-orang yang justru sibuk mencari kesalahan orang lain demi memenangkan.
orang-orang terdekat kita. Bukannya justru mementingkan diri sendiri, keuntungan diri sendiri ketika ada dalam sebuah pertikaian. Panggilan pengutusan kita sekali lagi dalam menjalankan misi Allah adalah menjadi mediator yang netral. Ketika kita ada dan diperhadapkan dengan sebuah pertikaian atau perselisihan, mari bersama bersikap netral. Utamakan terlebih dahulu mengetahui dari dua sisi apa yang sebenarnya terjadi. Jadilah orang-orang yang bijak, orang-orang yang mengetahui dengan pasti, baru kemudian membela. Inilah wujud kita menyatakan diri sebagai orang Kristen. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selamat menjadi penyataan misi Allah dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus untuk menjadi mediator yang netral dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini yang mengajarkan setiap kami untuk menjadi mediator yang netral. Orang-orang yang dengan senang hati mau menengahi permasalahan, bukan menjadi orang-orang yang justru menjadi api dalam sebuah pertikaian. Kiranya Tuhan, Engkau yang memakai setiap kami menjadi penyataan misi-Mu. Dapat senantiasa Kau berikan hikmat juga untuk melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat malam kami, ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.